Salam saudara, salam jumpa dengan channel Saksi, Salam dan Refleksi. Bagaimana kabar saudara? Kiranya berkat Tuhan senantiasa melingkupi atas kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur ya Tuhan. Meskipun di dunia ini kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan permasalahan kehidupan, namun kami memiliki firman Tuhan yang menjadi penuntun supaya kami tidak tersesat, menjadi penghibur dikala kami susah, memberi kekuatan dikala kami dalam kelemahan, memberi pertolongan dikala kami sangat membutuhkan, menjadi penyemangat ketika kami berbeban berat. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya pencerahan dari Tuhan akan menumbuhkan semangat kami dalam mengarungi hidup ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 19 yang demikian bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, judul renungan saya hari ini adalah bukan obat bius. Dalam dunia kesehatan kita tahu yang namanya obat bius. Obat ini sangat berguna, terlebih bagi pasien yang akan menjalani operasi. Tujuannya adalah agar si pasien tidak merasakan kesakitan ketika dilakukan tindakan operasi tersebut. Untuk operasi kecil menggunakan bius lokal dan untuk operasi besar menggunakan bius total. Namun daya kerja obat bius ini ada waktunya. Ketika selesai operasi, pasien sudah sadar dan daya obat bius semakin berkurang, maka pasien akan merasakan sakit atau nyeri pada bekas operasi tersebut. Obat bius hanya menghilangkan rasa sakit itu sementara atau menjadi kamuflase agar pasien tidak merasakan sakit itu. Obat bius tidak benar-benar menyembuhkan sakit itu sendiri. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini bukan seperti obat bius. Firman Tuhan bukan sekedar solusi darurat ketika kita sekarat. Firman Tuhan lebih dari itu. Firman Tuhan adalah obat mujarab ketika kita tak punya harap, menjadi peneguh ketika kita jatuh, menjadi petunjuk hidup dalam suasana redup, menjadi penuntun jalan. Ketika kita terlilit hutang dan membaca ayat ini, bukan berarti hutang-hutang kita menjadi lunas. Ketika usaha kita sedang seret atau bahkan bangkrut, bukan berarti kita setelah membaca ayat ini langsung mendapat kucuran dana besar untuk melanjutkan usaha kita. Ketika kita membutuhkan uang banyak untuk suatu keperluan yang tidak bisa ditunda, misalnya biaya kuliah, pernikahan, biaya pengobatan, dan lain-lain. Bukan berarti ketika kita membaca ayat ini, kita langsung mendapatkan uang yang cukup yang kita butuhkan. Atau mungkin sebenarnya kita punya uang cukup, hanya saja uang itu dipinjam. Ketika orang membutuhkan, kita berusaha menolong mereka. Dan kita berharap ketika kita yang membutuhkan, maka mereka akan meringankan beban. Kenyataan di lapangan tidak demikian. Kita bisa saksikan parodi-parodi di kanal YouTube atau TikTok bahwa peminjam jauh lebih galak atau lebih ganas dari yang meminjamkan. Waktu mau pinjam, begitu merengek-rengek, giliran ditanyakan atau ditagih malah ngegas. Ada yang punya pengalaman demikian? Nah saudara, bukan berarti ketika kita membaca ayat ini maka hutang-hutang itu akan dilunaskan. Firman Tuhan ini benar, tetapi bukan seperti obat bius. Oleh sebab itu, jangan mudah kita mengklaim ayat ini menjadi kamuflase terhadap masalah yang kita hadapi. Kita harus melihat konteks bacaan ini. Dalam Filipi 4 ayat 10-20 menunjukkan bahwa di sini Rasul Paulus menyampaikan pujian sekaligus rasa terima kasih kepada jemaat Filipi yang telah dengan rela dan ikhlas mengirimkan bantuan untuk mendukung pelayanan Paulus. Bantuan itu dikirim melalui Epaphroditus ayat 18. Bahkan bukan hanya satu kali jemaat Filipi mengirim bantuan kepada Rasul Paulus. Ketika dia di Tesalonika, jemaat telah mengirim bantuan sebanyak 2 kali, ayat 16. Disinilah Paulus menyampaikan pujian atas kepedulian jemaat dalam pelayanan. Sekaligus dia berterima kasih atas bantuan itu. Sehingga muncullah ungkapan ayat 19 ini. Saudara, dari sini kita belajar agar kita tidak mudah mengklaim isi firman Tuhan untuk kepentingan kita. Sebab jika hal itu tidak sesuai kenyataan, kita bisa kecewa. Kecewa dengan gereja, bahkan kecewa dengan Tuhan. Kita bisa klaim ayat ini jika kita telah bersungguh-sungguh
seperti halnya yang dilakukan oleh jemaat Filipi yang peduli dengan pelayanan. Mari saudara, kita lakukan kepedulian dan pengorbanan kita dalam pelayanan. Barulah kita bisa membuktikan bahwa isi ayat ini benar dan firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan bukan seperti bias. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Ajar kami mengerti isi firman dan tidak mudah mengklaim sesuai keinginan kami. Namun ajarlah kami untuk memahami sesuai dengan maksud ketika ayat itu ditulis. Dan ajarlah kami untuk tetap setia melayani Tuhan sesuai kapasitas yang kami miliki. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.